Saudara, kasus pagar laut di Tangerang yang merembet ke proyek strategis nasional PIK 2 menyeret sejumlah nama besar. Tak hanya laporan dugaan korupsi dan kerugian negara ke KPK, Bareskrim Polri juga tengah mengumpulkan barang bukti terkait penerbitan hak guna bangunan. Kasus pagar laut di Tangerang merembet ke proyek strategis nasional PIK 2. Nama bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, turut terseret dalam laporan yang dilayangkan sejumlah tokoh nasional ke KPK. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mendorong KPK memeriksa dugaan korupsi dan kerugian negara yang diduga melibatkan pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Menanggapi laporan dugaan kong kali kong sejumlah orang kuat dalam kasus pagar laut, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer meyakini, meski menjabat sebagai presiden 2 periode, Jokowi tak terlibat. Saya punya keyakinan cukup besar ya, ini ada kong kali kong lah, pasti nggak mungkin tidak antara penyelenggara negara dengan swasta. Ya ini kan problem kita puluhan tahun menghadapi para mafia tanah ini. Jadi saya rasa apa yang dilakukan kawan-kawan PBAI, Abraham Samad harus kita dukung. Tapi saya tegaskan sekali lagi, kemarin juga kita membahas kawan-kawan dengan Pak Jokowi soal PIK 2 ini. Pak Presiden hanya ketawa aja, kok kenapa saya dikait-kaitkan. Tapi itu hak kawan-kawan untuk menyampaikan dan juga hak Pak Jokowi juga untuk mengklarifikasi. Sertifikat di kawasan pagar laut Tangerang tercatat dimiliki sejumlah perusahaan. Di antaranya 234 sertifikat hak guna bangunan milik PT Intan Agung Makmur, 20 bidang milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Sedangkan sertifikat hak milik berjumlah 17 bidang. Dalam keterangan yang disampaikan saat rapat, Menteri ATR BPN mengaku sudah membatalkan 50 sertifikat, diantaranya 38 hak guna bangunan dan 12 sertifikat hak milik. Menteri Nusron Wahid mengklaim jumlah ini kemungkinan akan bertambah. Hingga 1 Februari 2025, 6 dari 8 oknum pejabat BPN Tangerang telah dicopot oleh Menteri ATR BPN karena menerbitkan sertifikat di Laut Tangerang, Banten. Penyelidikan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan juga tengah digali Bareskrim Polri sejak 10 Januari lalu. Dirtipidum Bareskrim Polri bilang ada beberapa pasal yang disiapkan, yakni pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, hingga tidak pidana pencucian uang. Kami menduga adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran, yaitu berupa pemalsuan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi dasar kami selanjutnya dalam proses penyelidikan. Dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hibnu Nugroho pun menilai ada aktor intelektual yang bertanggung jawab atas penerbitan 263 sertifikat hingga menentukan kebijakan. Kita harus melihat kalau menteri berarti penyelenggara negara. Penyelenggara siapa? Ya pada waktu itu. Disitulah saya kira teman Mas Julius dan saya itu melambatkan negara, karena itu penyelenggara negara. Apakah penyelenggara menteri itu berdiri sendiri kebijakannya, ataukah melalui karena tindakan dari atas? Nah, dari atas siapa? Disinilah nanti akan diurut sebetulnya aktor intelektual dari kasus ini siapa. Kalau yang terkait dengan kepala BPN dinas, provinsi, kemudian kabupaten itu hanya pelaksana. Tapi aktor intelektual itu yang saya kira menjadikan poin penting sampai keluarnya 263. Kasus pagar laut memang tak sekedar deretan pagar bambu. Setelah menerima laporan, KPK memastikan akan bekerjasama dengan kejaksaan, mengungkap semua pihak yang terlibat. Tim Liputan, Kompas TV.